Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Ersa Upayarda dengan NIM 225004104 dan rekan saya yang bernama Nur Salsabila dengan NIM 22500411050. Di sini kami akan mempresentasikan tugas teknik pendingin dan HPAC. Yang pertama tuh ada teknologi pendingin tipe direct thermoelectric cooler dan yang kedua ada sistem pendingin tipe absorpsi berbasis tenaga surya. Baik, sebelumnya teknologi pendingin tipe direct thermoelectric cooler. Thermoelectric cooler atau TEC beroperasi dengan memanfaatkan efek Peltier, yaitu proses perpindahan panas yang muncul ketika aliran listrik melewati dua jenis material semikonduktor yang berbeda. Teknologi ini bekerja tanpa kompresor, refrigeran, maupun fluida bertekanan sehingga sistemnya lebih sederhana dan bebas getaran. TEC umumnya digunakan pada perangkat berukuran kecil, termasuk pendingin komponen elektronik, mini kulkas, serta alat yang membutuhkan pengaturan suhu dengan tingkat ketelitian tinggi. Prinsip kerja efek Peltier yaitu pada modul thermoelectric cooler bekerja ketika arus listrik dialirkan ke dalam rangkaian semikonduktornya, menyebabkan salah satu sisi modul menjadi lebih dingin, sementara sisi lainnya meningkat suhunya. Bagian yang dingin akan menarik panas dari lingkungan sekitarnya, sedangkan sisi yang panas membuang panas tersebut ke udara. Kinerja dan efisiensi modul TEC sangat dipengaruhi oleh besar arus listrik, selisih suhu antara kedua sisi, serta karakteristik desain modul itu sendiri. Nah, untuk kelebihan TEC tersendiri yaitu memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya adalah kemampuan beroperasi tanpa menghasilkan getaran maupun suara, sehingga lebih nyaman digunakan. Selain itu, ukurannya yang ringkas membuatnya mudah dipasang dan diintegrasikan ke berbagai perangkat. TEC juga tidak memerlukan refrigeran, sehingga lebih aman dan ramah lingkungan. Di sisi lain, teknologi ini mampu memberikan pengendalian suhu yang lebih akurat, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kestabilan termal tinggi. Nah, di sisi lain ada kelebihan, di sini ada kekurangan TC tersendiri, yaitu efisiensinya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem pendingin berbasis uap, berbasis kompresi uap, sehingga konsumsi energi relatif lebih tinggi untuk kapasitas yang sama. Kemampuan pendinginnya pun tidak sebesar sistem konvensional, sehingga hanya cocok untuk aplikasi berskala kecil. Selain itu, TEC memerlukan sistem pelepasan panas yang optimal karena sisi panas modul harus dibuang dengan efektif agar kinerja perangkat tetap stabil. Nah, aplikasi TEC dalam dunia industri yaitu dimanfaatkan pada berbagai perangkat dan sistem. Teknologi ini banyak digunakan di berbagai pendingin untuk CPU serta komponen elektronik yang membutuhkan stabilitas suhu. TEC juga diterapkan pada mini cooler portable karena bentuknya yang ringkas dan mudah dioperasikan. Selain itu, sistem ini sering dipakai pada peralatan optik maupun sensor yang sensitif terhadap perubahan temperatur. Dalam lingkungan laboratorium, TEC berperan penting untuk menjaga suhu sampel agar tetap terkontrol selama proses penyimpanan atau pengujian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naufal. Silakan. Baik, di sini masuk ke sistem pendingin tipe absorpsi berbasis tenaga surya. Sistem pendingin absorpsi merupakan teknologi refrigerasi yang bekerja tanpa kompresor mekanis, sehingga proses perpindahan panasnya mengandalkan reaksi antara pasangan fluida tertentu. Sistem ini biasanya memakai kombinasi refrigeran absorben seperti air dan lithium bromide (LiBr) untuk kebutuhan pendinginan udara atau campuran amonia water NH3H2O untuk menghasilkan suhu yang lebih rendah.
Energi yang dibutuhkan untuk memisahkan refrigeran dari absorben tidak berasal dari tenaga listrik kompresor, melainkan dari sumber panas, termasuk panas matahari, sehingga menjadikan lebih efisien dan ramah lingkungan. Masuk ke prinsip kerja sistem absorpsi. Pada sistem pendingin absorpsi, proses kerja berlangsung melalui beberapa komponen utama. Di bagian generator, energi panas termasuk panas matahari digunakan untuk memanaskan larutan absorban sehingga refrigeran dapat terpisah menjadi uap. Uap refrigeran tersebut kemudian mengalir menuju kondensor, tempat ia dilepaskan panasnya dan berubah kembali menjadi cair. Setelah itu, cairan refrigeran masuk ke evaporator, di mana ia menguap dan menyerap panas dari lingkungan sehingga tercipta efek pendinginan. Uap yang berbentuk selanjutnya menuju absorber, di mana ia kembali diserap oleh absorban dan membentuk larutan baru untuk memulai siklus berikutnya. Masuk ke pemanfaatan energi surya. Pemanfaatan energi surya pada sistem pendingin absorpsi dilakukan melalui penggunaan solar kolektor, baik tipe flat maupun evacuated tube, untuk menangkap dan mengalirkan panas matahari ke dalam proses pemisahan refrigeran. Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan ini, kebutuhan listrik konvensional dapat ditekan secara signifikan. Teknologi ini sangat ideal diterapkan di wilayah beriklim tropis yang memiliki intensitas radiasi matahari tinggi sepanjang tahun sehingga pasokan energi panas lebih stabil dan efisien. Selanjutnya masuk ke kelebihan sistem absorpsi tenaga surya. Sistem pendingin absorpsi berbasis tenaga surya menawarkan sejumlah keuntungan penting. Teknologi ini mampu menekan penggunaan listrik karena sumber energinya berasal dari panas matahari, sehingga lebih efisien dibandingkan sistem konvensional. Selain itu, tidak adanya kompresor mekanis membuatnya lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil. Dalam jangka panjang, kebutuhan energinya jauh lebih rendah sehingga biaya operasionalnya dapat ditekan. Penggunaan energi terbarukan juga membantu menurunkan emisi karbon dari sektor pendingin, menjadikannya solusi yang lebih berkelanjutan. Di sini masuk ke kekurangan sistem absorpsi tenaga surya. Sistem pendingin absorpsi yang memanfaatkan tenaga surya juga memiliki sejumlah keterbatasan. Biaya awal pemasangan umumnya cukup tinggi karena membutuhkan komponen seperti solar kolektor, heat exchanger, serta perangkat pendukung lainnya. Kinerjanya juga sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari, sehingga efisiensinya dapat menurun pada kondisi cuaca mendung atau saat radiasi rendah. Selain itu, sistem ini cenderung memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan teknologi pendingin konvensional, sehingga memerlukan ruang instalasi yang lebih luas. Masuk ke aplikasi sistem absorpsi bertenaga surya. Pemanfaatan sistem pendingin absorpsi berbasis tenaga surya dapat ditemukan pada berbagai sektor. Teknologi ini banyak diterapkan untuk sistem air condition pada bangunan berskala besar yang membutuhkan pendingin berkelanjutan dengan konsumsi energi rendah. Di bidang industri, sistem absorpsi digunakan untuk proses yang memerlukan pengendalian suhu secara terus-menerus. Teknologi ini juga cocok untuk cold storage berbasis energi terbarukan, terutama untuk menjaga kualitas produk tanpa bergantung pada listrik konvensional. Selain itu, sistem ini menjadi solusi efektif bagi wilayah terpencil yang tidak memiliki akses listrik stabil, karena dapat beroperasi dengan memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi utama. Nah, di sini masuk ke kesimpulan, secara keseluruhan, termoelektrik cooler dan sistem pendingin absorpsi berbasis tenaga surya sama-sama memberikan solusi pendinginan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan teknologi konvensional. TEC lebih sesuai untuk kebutuhan berskala kecil yang membutuhkan kontrol suhu akurat. Sementara sistem absorpsi bertenaga surya lebih ideal untuk aplikasi berkapasitas besar dan penggunaan jangka panjang yang mengutamakan efisiensi energi serta berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.